Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya wadud wadani kama tawaddu sayyidil maudud ya sayyidil maudud wadani. Bersama dengan saya TGD dalam podcast Saiteri di tanggal 28 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada ini apa nih? Di depan Kedubes Amerika Serikat di tepatnya di Jalan Medan Merdeka ya. Di sini saya bersama dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nenden. Ibu Nenden. Kalau Ibu Ano. sama siapa? Risa. Oh, Risa. Tahu aja mana yang ibu mana yang kakak. Bentar habis tukar kanal agama ya. Oke, siap. Bu, ini Ibu sebenarnya kakak-kakak di sini ibu-ibunya ngerti gak sih sebenarnya ngapain datang ke sini? Ngerti dong, masa gak ngerti? Bisa dijelasin gitu? Coba salah satu ya kakak-kakak Lala dulu deh. Oke, jadi ya seperti yang kita ketahui itu memang sudah 70 sekian tahun kan Palestina itu di dalam penjajahan Israel. Ya di bulan ini kita tahu kan seberapa parah invasi Israel itu ke Palestina, dan hari ini kita diundang untuk berkumpul bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sebagai kata Mas Edi. Jadi itu ayo kita mengubarkan semangat lagi sebagai orang Indonesia, karena kita sama Muslim juga. Belum Minannas. Iya, Minannas dan dua salah satu dan kita akan Al-Quds sendiri itu seperti apa. Itu kan memang bagi Muslim kita selalu membela Al-Quds itu, dan karena orang-orang Palestina yang hijab ya. Terus sekarang kita di sini itu tuh ingin mensupport saudara-saudara kita yang berada di Gaza Palestina. Pandangan lain Bu selain mensupport gitu? Kalau Ibu pribadi? Lebih ke kemanusiaan ya. Masalahnya kita udah lama sekali melihat ketidakadilan untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya untuk ibu-ibu, wanita dan anak-anak. Dalam satu hari 7.000 korban. 7.000 korban. Itu mereka tutup mata. Dunia tutup mata. Kita ingin menunjukkan bahwa dunia itu terbuka gitu. Mereka selalu memutarbalikkan fakta, dan ini tidak bisa didiamkan. 7.000 warga Palestina menjadi korban selalu dibandingkan dengan 1.500 warga Ukraina dalam 1 tahun, sementara kita dalam 1 malam. Coba tolong. Tapi Bu, kalau misalnya saya agak out of the topic nih Bu. Oke. Uni Eropa sama Amerika itu double standar, maksudnya double standar kayak sih Bu dalam menentukan kemanusiaan itu, menurut Ibu gimana? Double standar gimana maksudnya? Ya kalau misalnya ke Israel dia bilang ya yang tadi Ibu. Iya, mereka seperti itu. Mereka tutup mata pada warga-warga Palestina, sementara untuk pro Israel mereka selalu membuat isu-isu yang sebenarnya itu tidak benar, itu bohong. Sama. Bu, nah ini kan dari kita kan udah ngeliat ya beberapa negara juga melakukan speak up ya. Apa sih serentak beberapa negara ya, betul Bu ya? Beberapa negara di waktu yang sama. Nah, TGD mau nanya nih Bu, apa sih sebenarnya dari kita ini sebenarnya impact yang ingin dirasakan untuk selain solidaritas ya? Ada nggak sih nanti bentuk konkretnya, atau apa kita nunggu komunitas ini bikin pergerakan selanjutnya atau bagaimana? Sebenarnya kita tinggal menunggu komando saja. Sebenarnya di dalam hati ini kita sudah greget banget. Udah pengen bener-bener berjuang, let's do something, nggak cuma kayak gini gitu. Ngerti nggak? Siap. Gitu loh. Kalau saja saya sebagai Wonder Woman, saya sudah beneran terbang ke sana. Beneran Bu ya? Betul. Ibu mengeluarkan superhero itu Bu, Ulti. Iya benar. Udah gemes sebenarnya kita tinggal nunggu komando saja. Satu orang yang bisa memimpin kita. Masalahnya pemimpin pemerintahan seluruh dunia ini masih pro pada Israel. Ini kita cuma bisa sebagai rakyat yang lebih memahami. Tapi kita paham kalau pemerintah lebih ke Israel karena perekonomian memang sedang dikuasai oleh mereka. Di seluruh dunia pun rakyat aslinya sebenarnya mereka sudah memahami tentang
ketidakadilan dan yang tidak beradab ini gitu terhadap Israel. Makanya di seluruh dunia semua rakyatnya benar-benar melakukan aksi melawan pemerintahan mereka sendiri. Seperti di Amerika, di Australia, mereka semua melakukan aksi bela Palestina karena mereka juga melawan pemerintahan mereka yang pro Israel. Karena memang media ini dikuasai oleh Israel. Jadi kita tinggal nunggu satu komando saja yang bisa memimpin. Let's do it, we do it. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, kakak mau namanya kak ada pandangan lagi? Say something. It's fine. You can say something. This in English, no problem. English. Oke. Udah bagus banget loh. I'm so excited today. I'm the youngest. Yeah, this is my first protest, and it feels so nice to see everybody come together and humanity finally stand up for Palestine, because it's so horrible what they're doing, and the fact that some people are still supporting Israel is disappointing, because if you just open your eyes just a little bit, it's so obvious which side you should be on. Oh, cool. Awesome. If you open your eyes, you will see the truth. Some people are blinded to the truth. So open your eyes and also your heart. Yes. Maybe You don't need to have a same point with us. Nggak perlu jadi seorang Islam, tetapi kemanusiaan. Mungkin yang buta hati ya kan, bukan mata. Itu seperti di Al-Quran tuh Bu ya. Gitu. Bu, nah gini Bu, kalau menurut pandangan Ibu nih, PBB itu kan ada sejarah itu 100 negara sudah menginginkan membentuk Palestina itu merdeka ya, menjadi negara ya, menjadi negara. Tapi karena hak prerogatif beberapa negara tertentu, Palestina menjadi negara, Palestina memang udah ada, cuma direbut sama Israel. Please deh. salah lu pertanyaannya. Ulang aja pertanyaannya. Gini Bu, enggak kan begini Bu. Secara de facto memang nih kan hukum trias politika itu negara itu kan harus ada pengakuan dari negara lain, harus punya rakyat, pemimpin, ada daerahnya gitu. Nah masalahnya memang kita sudah mengakui ada beberapa, tapi kan dalam PBB itu tidak adanya de facto beberapa negara nih. Nah menurut Ibu nih pandangan Ibu, apakah PBB itu sama dengan Amerika atau dia itu 11-12 atau PBB itu sebagai papat Ibu, bonekanya Ibu? Menurut Ibu gimana tuh Bu? Iya. Kamu apa? Coba kakak yang Soalnya sebenarnya karena bagaimanapun tuh hak veto masih di Amerika. Jadi apapun keputusan PBB atau negara-negara yang dalam PBB bisa diveto begitu saja dengan Amerika. Jadi sama aja mas. Puppet atau apapun namanya ya, karena hak veto itu tuh memang sudah memveto segalanya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain memang sampai kakak juga manusia. sampai Amerika sadar atau akhirnya negara-negara yang memang mungkin tidak mempunyai hak sebesar Amerika, terus mereka mau bergerak seperti tadi yang teman saya bilang ya, kita sebelum punya komando gerak ayo gitu. Apalagi negara-negara Muslim dan masyarakat Palestina itu kan selalu menunggu itu, mana warga Arab, mana warga Muslim, mana gitu. Kami sini menunggu kalian gitu. Kak, kalau menurut kakak ini agak out of the box kan ini dari TGD-nya langsung ya, ini kan guru bangsa kita nih Gus Dur pernah mencoba melakukan dialog ya. Kan beberapa pandangan dari ilmuwan internasional itu mengatakan bagaimana kita mau berdiplomasi sementara kita itu nggak punya hubungan kerabat atau teman dari Israel. Nah ini bagaimana nih menurut kakak nih? Apa atau dari Gus Dur ya? Apakah kita perlu membuka hubungan jalur diplomatik untuk adanya perdamaian atau kita memang deadlock saja? War. Pertanyaannya, kalau sudah situasi seperti ini, apakah masih diperlukan diplomasi? Tapi kan ini Bu, ini masalahnya udah dari kan Ating dari sejak zaman 70 tahun itu kan. 70 tahun yang lalu mereka sudah terlalu sering berdiplomasi tanpa ada solusi dan kepastian. Untuk menghentikan ini saja mereka tidak bisa bergerak. Jadi begini Bu, saya tarik benang masalahnya Bu. Jadi ada beberapa sekte atau pecahan-pecahan di Palestina itu yang memang mereka nggak bersatu. PLO udah mau berdamai, tapi Hamas tidak mau berdamai. Nah ini PLO sama Hamas aja udah berbeda nih Bu. Bagaimana kita mau mendamaikan seseorang yang nggak boleh damai? Gitu. Nah kalau menurut Ibu pandangan itu bagaimana tuh untuk kita melakukan diskusi? Artinya memang harus ada satu
komando saja kalau bisa di seluruh dunia yang mengatakan kita bersatu dan kita lawan Israel. Selama itu belum ada, it's difficult to get to the top. You understand? Mungkin yang ibu maksud itu Itu dia internal, secara internal aja mereka Ya, adalah karena di internal itu sendiri mereka nggak satu komando. Mereka kalau saja di setiap negara Islam ada satu komando, one leader for all. Nah, kalau itu udah satu suara yang bisa beneran bikin orang berkarisma dan bikin orang follow him, baru itu di situ ini bisa jadi satu. Masalahnya kan Islam belum bersatu ini di seluruh dunia, banyak terkontaminasi juga dari media-media informasi yang salah. Itu masalahnya. Sebenarnya kita tinggal bersatu komando saja. Tapi mungkin sebenarnya leader para ulama mereka sekarang sedang mencari Tuhan dan berdoa gitu. Karena kita kalau kembali lagi ke hadis, dan hadis akhir zaman akan ada nanti satu komando yang memimpin umat Islam, and we are waiting for that moment. Cuma tinggal waktu timingnya aja. so skripsi ya, agak-agak Spirit semua orang kasih knowledge. Nah, kasih Imam Mahdi gitu, pengetahuan. Imam Mahdi. Itu kan sudah. Tapi seperti Saudi Arabia dan juga umat Khattab kan sebelumnya Mahdi. ya, memang ada beberapa hadis tiap 100 tahun sekali itu akan ada pembaru Islam dari Dan itu Islam. kan terakhir khilafah Islam yang runtuh kan di 1924 kan mas. Tahun depan itu adalah pas tepat 100 tahun. Runtuhan atau Usmani. Jadi untuk sementara ini kita sebagai umat muslim hanya ini yang bisa kita lakukan sambil kita menunggu komando itu sendiri. Gitu. Percaya nggak harus ada komando? Saya Bu percaya. Ya. Saya. Coba kalau Jakarta udah ada satu komando, masa harus aku sebut orang? Siap Bu. Ibu selain itu pegang-pegangnya Bu. Setelah ini nih kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan lagi agar aksi ini menjadi bukan hanya hari ini aja, agar ini nyata sampai dengan ke Palestinanya itu langsung. Spread it out. Disebarkan on your status, on your social media, di semuanya. Pokoknya sebarkan. Beri pemberitahuan ilmu kepada mereka. Kasih ilmu. Apalagi terutama untuk umat Islam ya, kepada para muslim, karena banyak muslim juga yang kasih ngapain sih demo nggak penting, terus ngapain orang masih sebanyak seperti itu. Kasih mereka ilmu tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi nanti di masa depan, kita harus seperti apa, penentuan ini adalah hari penentuan kamu on the right side, on the left side, yang benar atau yang batil itu saja, yang hak atau yang batil, itu aja sekarang ini. Ada yang mau ditambahin? Umat Islam pun sekarang lagi diseleksi. Satu quotes Bu, atau opini pesan-pesan terakhir Bu untuk umat muslim seluruh dunia. Untuk closing terakhir nggak? Ya. Yuk semuanya bangun. Yuk wake up umat, wake up. Palestine is waiting for us. Palestinians are waiting for us. Please wake up umat. Please wake up Muslim. Please wake up. Let's do it. Let's do something together. Bu, terima kasih ya. Saya tutup ya. Hah? Ini kayak Akso. Sebenarnya bansurnya barang sama siapa Apa? si itu ya, si Abu Jandas ya. Abu Jandas ya. Saya murni Bu, saya murni. Jandas sekali Abu Saya Jandas. murni Bu. Ibu nanti panggil aja Pak pengajian panggil saya gratis. Beneran Bu. Di channel YouTube. Saya punya Apa channel YouTube-nya? TGD Said Deri. Ya nanti di subscribe. Ya boleh. TGD Said Deri. TGD Said Deri. TGD Said Deri. Ada pertanyaan lagi nih? Ini Ya TGD. TGD. Spasi Said Deri. Kasih saya. Bansar itu sebenarnya apaan sih? Bantuan serbaguna. Ansar itu artinya bantuan serbaguna. Dia itu banom dari NU gitu Bu. Jadi sebenarnya waktu tahun sekitar aja terpecah, gimana sih pertanyaannya? Kayak mana? Ayo urusin kok. NU nggak pecah Bu, NU nggak pecah. Orang-orang itu kan biasa Bu, orang organisator kan pasti begitu. Saya tutup ya Bu. Satu komando. Saya Bu, saya tutup ya Bu ya. Saya tutup ya. Ada TGD ya. TGD. Kakak sekolah di mana? Apa nasi? Kakak Oh sekolah di iya mana? GD. Oh, di
global. Oh, global school, global Islamic school, I see. DRI. TGD Said. Boleh sebentar ya, kita tutup dulu ya semuanya. Ya. Jadi sahabat Budiman, saudara-saudara Muslim dimanapun teman-teman berada ya, teman-teman permusliman ya, teman-teman kemanusiaan, mau dari Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi ataupun yang lainnya ya. Ini kita udah ngebahasnya lagi sebagai sebuah Palestina nih. Ya, kita sebagai kemanusiaan ya. Dan untuk para teman-teman Islam ya di seluruh dunia ya, bersatulah ya. Karena ya di Al-Qur'an itu jelas banget ya. Kamu kira kamu gampang masuk surga sebelum kamu diuji seperti nabi-nabi terdahulu ya. Kapan pertolongan itu Allah itu datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.